Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Pada kesempatan pertemuan pertama ini, untuk saya sebagai pengampu mata kuliah supervisi pendidikan mengucapkan selamat bergabung di kali ini. Yang akan kita bicarakan terkait dengan supervisi pendidikan. Secara umum, saudara nanti sebagai praktisi bagaimana bisa dan pandai menggerakkan simpul-simpul yang menjadikan mobilitasnya, dinamikanya maksimal. Ya, karena dalam banyak hal aktivitas itu akan bisa terpacu kalau ada yang melihat, ada yang mengapresiasi. Paling sederhana saja, saudara menjadi serius mengikuti perkuliahan itu kalau diapresiasi, kalau dilihat, kalau didampingi. Ya. Kira-kira seperti itu nanti. Pendidikan akan maju kalau disupervisi. Jadi sederhananya supervisi itu menilai, tetapi tidak sekedar menilai, tetapi bagaimana memberikan masukan-masukan, mengklinis, mendampingi supaya pendidikan itu menjadi lebih baik, lebih dinamis, lebih mobile, tentu lebih berdaya. Itu yang akan kita bicarakan di pertemuan pertama ini. Kompetensi yang diharapkan, saudara, seperti yang saudara lihat, ya, itu ada pengertian supervisi. Nanti kita juga akan bicarakan prinsip-prinsip supervisi. Berikutnya teknik supervisi pendidikan, mekanisme supervisi klinis, ya, ada tujuan supervisi, ya. Atau kalau dulu dari sini ya, pengertian, kemudian tipe-tipe supervisi, berikutnya fungsi supervisi. Tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya supervisi sebuah aktivitas akan jauh lebih maksimal. Kemudian sasaran supervisi pendidikan itu siapa, tujuannya apa, prinsip-prinsipnya, tekniknya, mekanismenya, dan perlu diketahui bahwa supervisi yang kita lakukan di domain pendidikan ini adalah supervisi klinis. Artinya kita tidak mencari kesalahan. Ya. Dalam mensupervisi itu kita ini bukan mencari kesalahan, tetapi bagaimana bisa mengklinis, berbagi, kemudian bisa membantu menemukan solusinya. Itu kira-kira yang akan kita bicarakan. Saudara, pada slide berikutnya, maaf ya, pada slide berikutnya, sebagaimana saudara bisa lihat bahwa istilah supervisi itu baru muncul kurang lebih 3 dasawarsa terakhir ini. Ya. Ini menurut Suharsimi Arikunto. Dulu belum kita kenal istilah supervisi itu. Yang sebagaimana kita ketahui, kegiatan serupa yang dahulu banyak dilakukan itu inspeksi, ada pemeriksaan, ada pengawasan, ada penilikan. Dulu malah di SD itu ada penilik sekolah gitu ya, yang tugasnya sebenarnya juga mensupervisi, tetapi lebih ke arah mencari kelemahannya ya. Inspeksi itu kan malah melakukannya itu tanpa pemberitahuan.
langsung datang menginspeksi, sehingga yang diinspeksi itu akan kelabakan dan keringat dinginnya keluar dan rasa ketakutan ya dan sebangsanya itu. Ya, jadi inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, penilikan itu berhadap-hadapan kayak semacam pesakitannya gitu loh ya. Jadi ada rasa ketakutan. Tetapi kali ini yang dimaksudkan bukan lagi inspeksi, tetapi supervisi yang kita lakukan itu lebih ke arah kita itu sehadap ya. Bagaimana membantu menemukan solusi. Ya, itulah akhirnya disebut supervisi klinis. Jadi yang dilakukan di dunia pendidikan sekali lagi tidak seperti inspeksi pemeriksaan. Jadi kalau ada pengawas datang masuk ke ruang tentu bukan untuk ditakuti, tetapi bagaimana ini justru difungsikan supaya pembelajaran kita menjadi lebih baik karena pengawas datang untuk memberikan klinis ya, memberikan klinis. Berikutnya, maaf, ada kendala lagi. Ya. Sekolah sebagai organisasi, saudara. Sekolah sebagai organisasi pendidikan supervisi itu merupakan bagian dari proses administrasi manajemen. Jadi di upaya bagaimana memaksimalkan sekolah di bagian manajemen itu selain ada kepala sekolah sebagai top leader di lembaga sekolah itu, di lembaga pendidikan itu ada satu wadah ya, yaitu pengawas ya. Itu yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Itulah yang dikatakan supervisi itu merupakan bagian dari proses administrasi manajemen. Ada pengawas sekolah atau ada pengawas madrasah ya. Kegiatan supervisi ini akan melengkapi fungsi-fungsi administrasi yang ada di sekolah. Sebagai fungsi terakhirnya yaitu penilaian terhadap semua kegiatan dalam mencapai tujuan. Jadi sekolah itu kan punya visi, punya mimpi besar. Kemudian untuk mencapai visi itu punya misi. Jadi aktivitas yang terstruktur, tersistematika untuk mencapai visi atau mimpi besar sekolah itu. Nah, kegiatan supervisi ini melengkapi fungsi-fungsi administrasi yang ada di sekolah itu. Karena semua mesti terukur, ya, terencana, terprogram. Nah, untuk mengukur perencanaan apakah tercapai atau masih banyak kendala, itu sebenarnya bisa dilihat dari hasil penilaian terhadap kegiatan tersebut. Ya, ini yang melakukan supervisor dalam hal ini kegiatannya disebut kegiatan supervisi. Berikutnya, saudara, supervisi itu memberikan inspirasi. Supervisi itu memberikan inspirasi. Mengapa? Karena akan bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah lebih banyak, dengan waktu lebih cepat. Itu yang harus kita pahami. Artinya pada saat
di sebuah lembaga, di sekolah saudari, itu supervisinya efektif dilakukan, mungkin oleh kepala sekolah sebagai top manajemen, mungkin guru senior, ini akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah yang lebih banyak, yang lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Karena sebelumnya kan supervisor ini ketemu dengan guru yang akan disupervisi, persiapannya seperti apa, media yang digunakan mungkin, waktu yang ditempuh, cara menyampainya nanti menggunakan pendekatan apa, terus tempatnya di dalam kelas atau di luar kelas, dan banyak hal. Itu sudah terencana dengan demikian tersistematika. Itulah karenanya akhirnya pekerjaan itu akan bisa diselesaikan mungkin malah lebih cepat selain lebih banyak. Kemudian caranya lebih mudah ya, karena sudah diskusi bersama supervisor tadi itu ya. Atau karena katakanlah saudara akan disupervisi di dalam kelas, di awal ketemu supervisor, atau kalaupun belum ketemu, saudara sudah membuat perencanaan yang matang. Itu kan akan menjadikan pekerjaan dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Hasilnya lebih baik daripada dikerjakan sendiri, ya. Maka itu akan kita rasakan, ya, dengan adanya supervisi yang terprogram, ya, nanti pastilah hasil itu akan menjadi lebih baik. Saudara sudah pernah merasakan itu pada saat diberitahukan minggu ini akan ada pengawas datang melakukan supervisi pembelajaran, yang biasanya tidak buat media, yang biasanya datang tidak tepat waktu, yang biasanya tidak berpakaian rapi misalnya, banyaklah, banyak yang dilakukan karena akan dilihat, akan didampingi, maka saudara menyiapkan sangat sungguh-sungguh. Itu yang menjadikan hasil lebih baik daripada pekerjaan itu dilakukan sendiri, karena ada kolaborator dalam hal ini, supervisor atau pengawas, mungkin juga teman yang akhirnya bersama-sama menyiapkan. Dan tentu kalau sudah begini, itu kualitas organisasi akan menjadi meningkat. Oke, itulah saudara untuk materi kali ini. Pertanyaannya satu saja ya. Tuliskan pengalaman saudara saat akan menghadapi dan sampai dengan saat disupervisi dan pasca disupervisi. Ya, saya ulang. Jadi pertanyaannya hanya satu, tuliskan pengalaman saudara saat akan disupervisi dan pada saat disupervisi, kemudian pasca ya, setelah disupervisi. Nah, silakan itu dituliskan pengalaman saudara. Jawaban diunggah di grup. Jangan lupa mencantumkan nama, boleh diketik, ditulis tangan, atau langsung diketik pada Android saudara. Batas akhir mengunggah hari ini, Rabu tanggal 28 Oktober
2020 pukul 00.00 WIB. Ya, selamat mengerjakan, semoga sukses. Kami mohon tetap mengindahkan protokol kesehatan. Bangun imunitas diri dengan rajin berolahraga. Semoga Allah segera angkat corona dari muka bumi ini. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.